Swastiastu, balik lagi di Ngonsep, ngobrolin seputar hal-hal penting di dunia ini tentunya. Di kali ini di episode ke-56 kalau nggak salah ya. Episode 56 kali ini kita akan ngobrolin seputar pendidikan perempuan dan digitalisasi bersama salah seorang guru yang sangat kreatif. Guru matematika di salah satu SMP di Badung. Karena bulan ini bertepatan dengan bulan-bulannya perempuan, Hari Kartini tandanya. Kita akan ngobrol bersama Ibu. Weh. Oke. Halo. Beliau ini merupakan dulunya adalah mantan model, terus sempat menjadi pramugara dan berpindah profesi. Pramugari. Pramugari. Ibu benerin apa? Saraswati ya. Ya. Pramugari ya. Pramugari dan sekarang menjadi Kita lihat. PR-mu udah buat? Ini udah mau buat. Kamu kakinya pakai karet ya? Ibu ini Ya. muridnya Ibu nih? Ini lama ya kamu ya? Saya lama Bu, 7 tahun. 7 tahun. Jadi saya wajib sekolah 15 tahun jadi. Lamanya 7 kali. Lama itu apa? Naik kelas. Oh, lama. Lama di Jakarta. Iya. Saya nggak tahu lama itu bahasa. Bahasa Grana itu. Tapi udah buat PR. Udah sekarang buat. Nah makanya Bu, mohon maaf. kalau Bu gurunya cantik kayak ini saya semangat sekolahnya. Ulu. Hari Minggu tetap sekolah? Sekolah Minggu saya Kristen. Sekolah Minggu. Iya, Bu, iya. kalau Ibu kan sebagai guru nih sekarang. Ya. Tapi di SMP ya? Iya di SMP. Nah ini makanya dari SMP. Oh gitu konsepnya. Melihat tipikal model yang kayak gini, Ibu menghadapinya seperti apa? Sebelum itu, tapi kita perkenalkan dulu. Sebelum Ibu menjawab itu, kita perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalan Ya. terlebih dahulu, Ibu nama siapa, dari mana, sudah mengajar berapa lama? Ya, halo teman-teman Badung. Saya Winda Rinjani, guru matematika di SMP Negeri 2 Kuta Utara. Udah mengajar berapa tahun jadinya dari 2014. 12 tahun. 12 tahun ya. Berarti Ibu kenal sama yang kemarin menyelamatkan bule di Rinjani itu? Oh my god, Agam Rinjani. Iya, masih satu Satu warga. Pedarman. Ibunya mulai. Gitu. Kan Rinjani kan itu. Pedarman Rinjani. Iya. Agam Rinjani. Benar. Bagus, saya suka seperti ini. Saya suka sekali. Ini adalah makanan saya, teman-teman. Just tolong Just Oh, ya. berarti 12 tahun Ibu sudah mengajar. Iya. Itu langsung di SMP apa di SD ada? Oh, enggak, langsung di SMP. SMP. Ibu pernah main Roblox ya? Jujur enggak tahu loh. Tos dulu. Iya, syukurlah saya tidak tahu Roblox ya. Iya. Sekarang balik ke pertanyaan Syaridi. Misalnya ada tipikal murid yang seperti ini datang telat. Jadi Ibu guru apa aja Ibu? Guru matematika Guru seriusnya, matematika. ya. Biasanya matematika itu jam-jamnya dari sebelum istirahat pertama. Sebelum istirahat pertama ya? Ya, nah mungkin ada matematika terakhir tuh nggak ada Iya, jam terakhir. ada SMP. Beliau guru loh, Anda meragukan, Anda murid. Oh, saya sering bolos. Oh, Anda sampai istirahat pertama aja mungkin Iya, udah cus dulu langsung. guru. Saya sebagai guru agama ini merasa gini, Ibu guru matematika ini. Hey! gini gitu. Gini udah gitu. Iya. Kalau misalnya ada murid seperti ini. Udah tau kan Bu Guru duduknya di mana? Duduknya di belakang. Ya, tapi biasanya yang kayak gini-gini pinter loh. Perkalian, coba kita tes aja. Mantap nih. Mantap. Wah, saya spirit profesor. Mantap. Perkalian di bawah 10 dah. Ya. Kita hitung berapa detik ya? Oke. Oke. Dia ntar. Oke, Pengen nangis, pertama pengen kali nangis. kita dites. Yuk. Dari Yoga Ubin dulu. 8 kali 7. 1, 2, 3, 4, Ternyata 5. pressure ya, ternyata ketika dihitung itu 8. pressure 56. Yes. 9 detik guys. Nah itu tambah ngobrol pressure. Dan ternyata bayangin nggak kalian lagi pressure tapi otak kalian tetap nggak semua orang bisa teman-teman ngobrol tapi langsung 56. Ya bagus 9 detik ya. Tapi rata-rata orang Indonesia perlu 6 detik.
Jadi kamu termasuk gagap hitung. Belajar lagi ya, nggak apa-apa. Belajar lagi. Selanjutnya kita tes. Ji kenyat lah nih, ya kita Bukan, tes ya. ya. Selain dia pintar live dan jualan udang, kita tes dulu dia ya. Berapa Bu Berlin? Ngaku Bu Berlin? lagi. Oke, Ji lah nih. 7 kali 9. 63. Yes, 2 detik ya, pinter ngitung. Curang kali Ci, dia dekat 10. tinggal 7 kali 10 kurang 7. Oh kamu mau yang 9? Enggak. 7 kali 9. Saya di Doko kan udah sering tuh beli sapu Kan 7 kali 9 yang cari 10 dulu, habis kurang 1 kurang 7. Iya tapi dia ya memang gitu konsepnya biar pinter. Maksudnya biar mudah menghitungnya. Iya kan? Dijadikan 10, benar. Dasarnya udah bisa ya. Tadi cuman preser aja. Oke Bu, dari sekian ya nggak apa-apa. Nah, yang penting tadi Ibu bilang gagap hitung kan? Gagap yang penting nggak gagap bicara ya nggak Iya masalah. yang Ya apa Ya. pertanyaannya? Nah kan ini sekarang saya selalu bertanya, ini siapa sih yang nyiptain matematika? Kan banyak sekarang saya komentarnya, siapa sih yang nyiptain matematika sampai ternyata orang minatnya terhadap matematika adalah hampir 10% di bawah. Iya kan Bu? Tapi kenapa Ibu harus memilih matematika? Kenapa? Kan ada biologi ada Bu. Bu, Ibu kan di Bali kan? Bahasa Bali kan harus ada juga. Kan ada, Oke, kenapa matematika? Benar. Fisika? Kenapa iya. nggak biologi Bu? Saya suka matematika. Kenapa bisa Ibu suka matematika? Ya, Apakah Ibu termasuk dulu gagap hitung sehingga Ibu mencoba untuk biar bisa menghitung? bukan karena kalau matematika tuh kita ada aha moment gitu loh, kayak puas gitu. Aha gitu. Jadi puas gitu kalau kita udah ketemu, mungkin belum pernah ya aha momen di matematika ya. Itu memuaskan banget loh. Aha, momen itu terakhir saya baca tuh kalau nggak salah di bukunya Hermawan Kertajaya. Oh, Itu iya. buku marketing tuh ada namanya aha momen. Yang buat Mark Plus ya, yang buat Mark Plus yang ya. sebelum WOW ya benar ya, sebelum kita menemukan wow, kita ada aha gitu. Ibu Iya. baca buku juga ya? Yes. Oke. Tapi bukan buku yang tadi disebutkan, beda. Aha, momen di matematika tuh gimana Bu? Jadi gini, mungkin jadi orang beraan seharusnya detik segini dia tuh nggak boleh jalan. Coba misalkan dalam kehitungan detik ini dalam 30 km dia akan ini pasti nggak akan terjadi ketabrakan. Iya. Gitu aja sih Bu. Oke, jokes. Saya kira menjelaskan soal cerita atau Jokes gimana. matematika. Jokes matematika. Aha momen itu Aha, momen itu gimana di matematika? ya sering terjadi itu. Ya ketika kita menemukan rumus nih misalnya perkalian ya kayak tadi 8 kali 7. Gimana caramu biasanya? Aji kenyang kan biasanya 8 tambah 8 tambah 8 sebanyak 7 kali. Nggak, saya nggak hitung. Saya memang ngapalin Bu. Oh, ngapalin. Perkalian itu kan hafalan. Oh ya. Oh karena waktu kelas 4 SD ya. Iya, saya ngapalin bukan saya ngitung dari 8 tambah 8 tambah 8, saya di tembok saya banyak isi itu Oh, perkalian. iya. Saya ngapalin sekitar 1 kali 6 gitu. Pokoknya saya nggak ngitung nyari nggak saya gitu. Saya memang menghafal. Oh memang menghafal. Nggak apa-apa sebenarnya. Menghafal pun nggak apa-apa. Tujuannya kan supaya kita bisa lebih tingkat dari perkalian gitu loh misalnya. Iya, Gimana? kalau Biar lebih bisa. advance ya artinya ya, biar paham kita kalau misalnya menghitung kayak tadi. Iya, itu dasar. Memang lebih bagus sih dipahami, tapi kalau misalnya hafal, udah kadung dari sini ngapalin, nggak apa-apa sebenarnya. Untuk bisa perangkatan gitu kan, jadi kita harus hafal perkalian dulu. Iya, benar. Ya kayak gitu. Lebih bagus memang memahami. Kayak tadi berapa sih? 9 kali 7. 7 kali 9. 7 kali 10 dulu, ntar dikurangin 9. Nah itu dia ngerti Dikurangi tuh 7. konsep. Ya. Iya. Ya, dikurangi 7. 7 kali 9. 7 kali 9. 7 kali 9, 63 benar. Iya. Ya, kalau caranya si yoga 7 kali 10 dulu baru dikurangin 9. Kurangin 7. Dikurangin 7, oke. Itu sebenarnya jokes sih tadi. Dikurangin 7 ya. Oke. 63. Antara dua kemungkinan nih, kita yang cerdas apa ibunya mau mengikuti frekuensinya kita nih. Dikurang 7 guys, jadi 63. Oh ya. Sumpah. Kok bisa? Sumpah. Biasa kok Bu Guru saya mau nanya Nih. Bu tikus. Enggak. Nih bawa matahari. Emang anak-anak Dari leher lihatin. Dari leher, dari kerah baju aja udah. Ini punya kakak ini. anak-anak sekolah pasti bawa matahari kena. Iya. Daripada bawa bagai gini gimana solusinya? Nah, biasanya Bu Guru kok misalkan lebih mending bawa ketemu partner yang bawa mulut apa bawa badan?
Bau badan. Mending disemprotin parfum. Pas banget ya, pas banget Iya, ya. benar. Mosa Parfum, extrait de parfum tahan 6 sampai 12 jam, lokal brand parfum dari Bali, formula sendiri. Nah, ini Bu Guru namanya Musa. Tahan 16 sampai Bukan. Oh, itu semprot. Saya kira tahan 6 sampai 12 jam ya. kita boleh coba dulu. Boleh. Nih, baunya. Ini ada 3 varian Ibu, boleh Bu? Ibu, Iya, ini coba. paling enak, saya udah nyoba. Udah nyoba. Yes. Ini Bu Guru baunya. Bau rentenir. Ini Bau rentenir. Bau sukses gitu ya, rentenir sukses. bawa tukang duduk teh. Bawa tukang duduk. Gimana Bu Guru udah nyoba tadi? Namanya ini yang boys Boys ya. ya. Ini kita kalau favorit. misalnya belinya di mana Pak Ga? Jadi ini belinya, nah Di teman-teman mana? bisa langsung WhatsApp aja langsung di 081 387 36797 atau di 081 226 27 3692. Wah, Nah, ini yang punya nih nggak punya nomor cantik apa? Beli nih nomor cantik ya. Susah banget Nggak, ada ngapalinnya. nggak Instagram sama gininya? Di mana Ada. kita harus beli nih? Di mana? Ah. Di Instagram sama di mana? Jadi nah kita bakal jelasin dulu nih ya. Ini ada namanya Mons ya, perpaduan segar pinus wangi ember dengan kesan power dry, Oh, oke. powdery dan sensual. Ini yang Mons powdery. Ya, ini yang boys. Nah, Boys itu untuk cowok. boys itu Boys kan? Boys and girl. Kayak mau beli aja yang beli dulu ya. Jadi teman-teman Instagramnya dan Shopee-nya ada di musa.scan. Benar. Berarti segini ini berapa harganya? Kurang lebih nih? Hah? Kalau yang segini nih? 55.000, ini 10 ml. Nah, untuk yang boys itu adalah perpaduan berbagai jenis aroma kayu yang kuat. Nah, mana yang Oke. boys nih? Mana yang boys? Ah, ini ya, dengan sedikit sentuhan manis. Ini fleur dia yang ini ya. Fleur. Ini bahasa Prancis ya. Fleur itu ini- adalah flower ya. Ya, kombinasi bunga mawar dan Pintar. sweet blossom menimbulkan wangi yang segar dan manis. Jadi Bu Guru mau yang mana? Saya mau boys. Kok boys? Iya. Boys before fleur. Boys Before Flower tuh. Ya, Boys Before Flower itu merupakan Meteor Garden-nya Korea. Korea. Udah hilang, Bo. Bau gini, bau. Nih, ini- bikin kuning nggak baju nih kira-kira? Enggak. Enggak ya? Nah, Ini ya? dan ini bakal launching yang baru nih di bulan April nanti. Nah, Untuk varian aroma barunya. ya. Ini Bu Guru nih flower nih bau kamar suci tau? Oh ya? Ya dah ya. Oke, Ibu berarti dari 12 tahun yang lalu berarti ya? Langsung di satu SMP apa pindah-pindah Bu? Sempat pindah-pindah? Enggak, langsung pertama kali di sana dan terus sampai sekarang. Di SMP 2 Kuta Utara. betah Maksudnya 12 tahun loh. Iya. Kok bisa betah Bu? Betah karena orangnya kan ganti tiap tahun, muridnya ganti tiap tahun. Oh, Jadi suasana baru. Dan kita kan tiap tahun juga beda ya, ada acara pramuka, acara perpisahan yang kayak gitu-gitu, seru-seru sih. Jadi guru aja. saya juga waktu sebelumnya memilih seperti sekarang saya dulu sempat bilang saya tidak akan resign karena tiap tahun orangnya baru. Ternyata Ini aja. Tapi mohon maaf, Ibu sudah PNS, P3K? Saya P3K 2023. Oke. Nah sekarang mau tanya nih Bu, mengenai kasus viral-viral yang ada di nasional sebelumnya kita masuk ya, kan otomatis kan Ibu dulu sempat menjadi murid juga dan sekarang memilih menjadi guru. Nah menurut saya 7 kerjaan yang paling berbahaya di Indonesia menurut saya salah satunya adalah guru. Guru men, sekarang ya. Kalau dulu enggak ya? Kok dulu enggak? Murid dulu pekerjaan. Dulu murid kerjaan paling berbahaya. Kalau sekarang kan guru ya. Jadi Ibu melihat ada nggak perbedaan antara murid zaman kita? Kan enggak? Enggak, ya saya jauh. Saya. Dia tanggal dari Pak Soeharto. Bilang lagi. Pak Muldoko. Menteri Penerangan dulu. Ya Pak Harmoko. Pak Harmoko. Udah. Nah, dia murid zaman dulu sama zaman kita sekarang itu menurut Ibu gimana? Apa perbedaannya ya? Jelas beda karena situasinya juga berbeda, generasinya beda juga, generation gapnya kan jauh ya, berbeda. Cuman yang jelas ya, kalau dulu tuh sumber belajar sedikit hanya dari guru dan buku pun sulit diakses kan. Jadi benar-benar kita percaya sama guru.
Benar-benar dari pengetahuan guru-guru bilang gini, oh ini ya udah kita catat kayak gitu loh. Artinya apa yang dibilang guru benar. Kalau yang sekarang mungkin sumber belajarnya banyak. Mereka bisa belajar dari manapun, media sosial, dari podcast, dari YouTube, dari buku juga, dari mana-mana. Bahkan mungkin bisa kayak Zoom sama temennya di negara lain kayak gitu, itu kan juga pembelajaran. Dia bisa mengakses informasi apapun dengan cepat dan sedalam-dalamnya. Misalnya nih, dia suka ogoh-ogoh. Dia bakal lebih tahu detail ogoh-ogoh, cari tahu kan? Semuanya, ya semuanya sedalam-dalamnya sampai dia bisa kemana-mana gitu ya, bisa nonton YouTube, follow siapa yang kayak gitu-gitu. Nah jadi dia ngerasa lebih mampu daripada guru seni rupanya. Bahkan guru seni rupa apa sih tawanya kayak gitu. Saya lo udah foto bareng Marmar gitu, guru seni rupa aku nggak tahu apa. Artinya murid-murid sekarang itu jarang mengosongkan gelasnya ketika mereka balik ke sekolah ya. Padahal dia cuma baru fotoan doang. Iya kayak gitu. Ngerasa paling Iya. Dan itu alasan ibu memilih jadi guru matematika ya, biar nggak dibandingkan sama yang lainnya. Guru matematika kan sudah pasti dia. dia fotoan sama aku foto aja kayaknya mau jero kerenang. Udah gitu. Jadi kasar itu. Hampir lolos lagi. Kalau ibu bilang kesimpulan seperti itu tadi, tantangannya saat ini untuk mendidik anak didik yang sekarang. Nah, Ibu dengan tadi Bu Guru bilang ternyata gampang. guru senang apa? Aduh, anak udah tak sontok sumpah. Emang benar guru. Ada guru di sini. Mamaku guru men. Ya benar. Mama saya mamanya guru. Mama saya guru BK. Kepala sekolah. Iya, Jadi gimana? waktu SMA guru BK ketemu guru BK. Iya. Masih ada. Reuni ya. Maaf. Yang penting kan sekarang sukses. MC di mana-mana. Tantangannya untuk saat ini gimana Bu? Iya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi mereka sudah tidak kepo lagi, tidak ingin tahu lagi apa sih dibilang oleh gurunya. Kalau dulu kan Pak Guru kesini ya, ngejelasinnya, gini ya Bu artinya yang kayak gitu. Sekarang mereka udah ngeremehin ucapan gurunya, ya kan? Dia lebih tahu daripada gurunya, apalagi di rumah. Serasa lebih tahu. Merasa lebih tahu daripada gurunya. Jadi tugas guru di sini adalah membuat anak itu tetap ingin tahu akan materi yang saya bawakan. Ingin tahu tentang matematika, tentang seni rupa yang kayak gitu. Jadi selain itu juga branding diri itu yang saya lakukan di media sosial supaya murid itu percaya saya lo juga bisa matematika. Itu salah satu strategi juga ya berarti ya? Yes, mereka. Oh benar. Portfolio ya, lebih ke portfolio ya. Yes, benar. Ini loh yang saya lakukan di kelas kayak gitu. Jadi mereka memang loh sekarang mereka lebih percaya Yoga Ubin sama Lahne daripada gurunya. Jadi gurunya harus jadi influencer juga nih biar dipercaya. Nah, tapi benar men. Benar, men. Karena misalkan dia kan hampir sepeda sekolah hampir tiap hari. Sedangkan sama guru cuma 2 jam doang maksimal. Mereka mungkin terus itu ya. ini. Ya benar-benar. Hampir 18 jam mereka scroll segala macam. Wah ini nih informasi baru. Banyak terlalu information akhirnya misleading information jadinya. Misleading ya. Apalagi kan lagi ini SMP lagi labil-labilnya Bu Guru ya. Gimana cara maksudnya peran Ibu sebagai ibu di sekolah nih supaya minat belajarnya adik-adik kita di SMP ini nyaman? Kan Ibu kalau misalnya anak punya orang tua di rumah ketika dia sekolah, biar nggak gini dia Bu. Pusing. Guru kan jadi orang tua kedua ya biasa gitu. Gimana caranya Ibu? Karena SMP kan baru puber. Masa-masa puber mencari jati diri. Baru berbulu hidungnya. Hidungnya hidung. Iya, gitu Bu. Gimana caranya Ibu? Iya. Jadi kalau murid-murid saya seusia SMP itu psikologinya dia tuh masih butuh pengakuan banget. Jadi dia itu merasa validasi ya? Dia aku ini ada loh gitu. Jadi saya berusaha untuk mengisi yang di situ. Saya simpel-simpel aja kayak ingat namanya, ingat ulang tahunnya, tanyain namanya, bikin dia bercerita lebih banyak. Sebenarnya itu dasar-dasar sih, sales marketing juga melakukan hal yang sama. Bener kan? Bener. Jadi saya mau kasih kasih anggapan ke murid saya bahwa dia itu juga penting menurut saya.
Walaupun memang nggak bisa saya lakukan karena banyak sekali punya muridnya. Setidaknya saya selalu menyapa ya, ingat nama. Ya itu mereka udah gini loh. Ya kok diingat sama Bu Winda? Ulang tahunku udah diingat loh kayak gitu. Padahal Itu murid cewek kan, kalau murid cowok gimana? cowok juga. Oh, cowok juga gitu men, serius. Iya. Apalagi kalau misalnya kayak tadi saya apresiasi dengan caramu bener nih, kamu punya cara baru dalam matematika, dan dia bakal inget terus itu dan jadinya dia pengen coba lagi untuk soal selanjutnya, dan itu berhasil. Mengapresiasi. Mengapresiasi kayak gitu. Jadi emang bener kok, emang jadi ada murid yang cepet jawabnya, itu kan udah sering saya apresiasi. Bahkan yang lambat jawab itu ya, saya juga apresiasi karena yang lambat jawab itu cenderung lebih teliti ya kan? Bener. Ya jadi Saya 9 detik itu teliti banget Bu. iya bener, biar nggak salah ya. Karena saya bisa melakukannya sambil ngobrol. Bisa percaya tuh. Ya seperti itu. Jadi saya berusaha untuk bikin mereka merasa penting. Nah, kalau menurut Ibu nih, kalau guru matematika kan biasanya galak ya. Dulu guru SMA saya Bu Darmo namanya. Wah, takut banget baru lihat zong gitu kita wah. Anda kan saya SMP, guru Masih saya ada. SMP galak kan? Iya iya Nah, iya. kalau dari Ibu sendiri brandingannya, menurut Ibu sendiri ya, adik-adik tolong dinut. Ibu galak atau enggak? Saya sendiri tidak galak, tapi memang saya pengen lebih tegas supaya nggak diremehin. Misalnya ngumpul tugas sekarang, saya berusaha boleh besok nggak Bu? Nggak, saya berusaha setegas itu aja sih biar dia besoknya nggak telat-telat ngumpul tugas lagi. Apa yang menjadi gap nih? Apakah persepsi dari orang tua ke sekolah, pandangan guru di sekolah ngajarnya galak nih, sedangkan persepsi dari guru sendiri kita tegas kok nih ngajarinya. Biar gini, biar anaknya ibu nih paham kan, kadang-kadang orang tua tuh tidak tahu apa-apa. Taunya anak-anaknya nangis dulu dimarahin sama guru, sedangkan kesalahan anaknya tidak tahu. Apa yang kira-kira menyebabkan sekarang tidak boleh kita marahin anak? Apakah orang tua nggak paham gimana guru mengajar atau gimana? Menurutnya ibu ya? Oh menurut saya sih, karena saya juga orang tua ya, nggak tahu ya. Tapi saya juga pribadi agak gimana kan kalau anak kita dibentak. Nah, Karakter orang tua berbeda dan pandangan orang tua kepada guru juga berbeda. Karena mungkin ya ini pengaruh gak sih media sosial. Kalau dulu kita ngelihat guru kan kayak misterius banget itu, rumahnya di mana, kayak gimana di balik layarnya dia di sekolah, di rumahnya temenan sama siapa. Dan sekarang tahu medsosnya. Ya mungkin ini dampak lain ya. Jadi kita tahu nih gurunya begini, tiap harinya dia kesini, ternyata sama aja kayak kita ya. Bahkan bercandaan gurunya, komen-komenan sama temennya juga sama kita. Jadi kita Komennya pasti wek gitu ya. iya kayak gitu-gitu. Jadi sorry Bu ya. Sekarang saya pengen nanya nih. Ini terkadang kalau angkatan kita mungkin ya, angkatan kita dulu kan orang tua tuh menyekolahkan kita tuh, dia nganggap ya saya ngasih anak saya ke guru sekarang di sekolah. Nitip. Karena kalau di Bali kita kan percaya adanya catur guru ya. iya. Iya, guru. Ketika kita di sekolah berarti guru itu adalah orang tua kita. Iya, gitu. benar. Jadi apakah menurut Ibu sekarang pandangan orang tua itu sudah berbeda mengenai hal itu? Kalau dulu kan orang tuh langsung kan kita nggak buat PR, kita udah tahu nggak buat PR dulu. Cingudang opak nih guru di kelas cansengnya PR Pak, itu misalnya. Lah ngaji langsung opak. Iya. Dempratnya Iya, kan kita dapat marah dari guru. Kalau sekarang kan kita marahin di sekolah, anaknya nangis pulang ke rumah, orang tuanya nggak tahu, apalagi orang tuanya sekarang sibuk kan, kebanyakan orang tua sibuk ya. Saya ngurungang anaknya. Hal seperti itu menurut Ibu yang menyebabkan sekarang guru tuh menjadi profesi yang sangat menakutkan tadi dibilang sama Yoga. Kepercayaan, rasa trust orang tua semakin terkikis. Iya. Iya, itulah jawabannya. Kepercayaan masyarakat kepada guru itu terkikis. Entah karena kompetensi guru juga menurun ya, mungkin ya, atau entah ini gimana? Entah ya boleh. Menurut pandangan Ibu kan. Entah atau memang kita nggak kelihatan aja kemampuan kita. Jadi orang tua menjudge melalui media sosial. Jadi ada guru kayak gini, dikira semuanya seperti ini. Ya mungkin kepercayaannya itu yang
menurun. Menurut saya itu bisa kok kita dengan komunikasi. Jadi anak ibu gini di sekolah seperti ini, di rumah seperti apa kan bisa dibicarakan. Nah, seperti yang Bu Guru bilang tadi, kan Bu Guru kan memerankan dua peran ya, sebagai guru di sekolah dan juga sekarang guru di rumah. Nah, karena ibu sudah berkeluarga. Nah, Yes. ya sekarang kan otomatis ngajar anaknya di rumah, Bu. Iya. Ya. Iya. Anak ibu sekarang Kelas 1 SD ya. 1 SD. Itu cara sama nggak yang ibu terapkan di sekolah sama yang di rumah? Mirip-mirip sih. Tegas-tegas gitu. Ya, cuman mungkin lebih tegas di rumah. Karena menghadapi anak sendiri tuh kan menghadapi setengah dari diri kita sendiri ya. Wow. Takut. Ya, Benar. nah masih kecil ya. 10 bulan ya. 7. 7, oke. 7 Ya. Saya seumuran anak saya. Ya, 1 SD ya. Ya. Ya, jadi benar-benar harus kita perhatikan itu SD. Cara bagi waktunya? Membantu. Bagi waktu untuk mengajarkan anak di rumah dan juga yang di sekolah? sekolah ya. Di sekolah full day, Bu. Iya. Anak ibu SD full day. Enggak sama-sama sampai jam 1:30. Oh, sampai jam setengah Anak 2. saya 2:30, saya 1:30. 3 pulangnya, selisih 1 jam. Iya. Oke. Ada sampai rumah Bagi ngajar waktu anak, itu ya. bagi waktunya gimana, Bu? Ya sama, jadi kita punya belajar bersama. Ya sebelum tidur baca buku enggak, dibacain buku enggak anaknya. Si ngerti anak saya, Bu. Kemarinnya debat EBG sama Oh iya, saya nonton yang itu. anak saya udah debat sama dia. Iya. Sebaiknya sih biasakan sebelum tidur tuh bacain anak buku. Dia melihat kita sedang membaca, jadi dia akan meniru apa yang kita lakukan. Peran ibu ada nggak sebenarnya sepengaruh apa mental anak itu dibentuk oleh ibunya? Iya. Dari 0 sampai 100. Persentase? 95 deh. 95. 5-nya buat lingkungannya, buat bapaknya. Kok bisa, Bu? Kok bisa? Sisain ya. Enggak, karena ibu itu penting loh untuk perkembangan anak. Kasih contoh ya, mungkin kamu tahu nggak Thomas Alva Edison? Tahu. Ya. Ya dia itu dulu Yang itu kan sonhorek kan? ya rambutnya kuning ya. Terlalu lama. Ya, maaf. Ya jadi dia 3 bulan aja sekolahnya. Terus dikeluarin dari sekolah karena dianggap nggak ngerti apa. Padahal dia itu sekepo itu. Saya mau ngomong. Apa ya? Salah. Pengen tahu, rasa ingin tahunya tinggi. Jadi ini apa Bu Guru ini? Ini apa? Kalau ini gimana? Banyak nanya, Aktif, dikembaliin ke ibunya. Nah sama ibunya dia jelasin anak saya bukan bodoh, anak saya itu hanya rasa ingin tahunya tinggi. Dan kamu tahu dibuatin bengkel, anaknya dibuatin bengkel khusus untuk meneliti seperti itu. Akhirnya terciptalah lampu. Thomas Alva Edison. Jadi bapak-bapak, ibu di rumah, Jika ada. please percaya sama kemampuan anak kita, percaya bahwa anak kita itu bisa jadi versi sendiri tapi versi lebih baik. Jadi dengan kepercayaan itu, jadi bapak ibu akan mengupayakan banyak hal untuk support anaknya. Papa, mama makasih ya. Udah percaya sama Omang ya, makasih ya. Ya kayaknya support kan? Saya selalu disupport saya. Iya. Tapi cuma saya aja emang yang agak Saya nggak disupport loh. Oh saya tidak support. Gimana Saya supportnya? SMA mau sekolah seni nggak dikasih, kuliah mau sekolah seni nggak dikasih. Tapi saya menemukan jalan saya sendiri. Ya dengan nanti kan jualan. Anda kan sudah jadi haji. Nah, silakan anak Anda disupport juga kayak gitu ya. Kalau memang Anda tidak merasa mendapatkan hal itu, anak Anda jangan juga dapat. Saya pengen melakukan Jangan, nggak boleh. Bapak lu nggak dapat, Anda juga tidak dapat. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih jadi nih di sekolah seni ya belum tentu ada kenyat lah nih yang Nah sekarang. itu saya kan. mikir juga. Ya. Jalannya mungkin ke sini gitu saya mikir juga. Iya, Jadi iya. mungkin diarahkan ke jalan yang lebih jauh aja kali mungkin oleh orang tua. Banyak jalan menuju Roma. Ibunya ketawa. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok. Gigi Cina. Negeri Cina. Ya itu. Tirai bambu kan? Tirai bambu. Buat tirai besi. Tiramisu tau gak? Tenggu. Pusing. Nah Bu, kebetulan ini bertempatan dengan Hari Kartini. Kalau menurut saya pribadi nih Bu nih,
mencerminkan Kartini masa kini karena ibu aktif di sosial media juga sebagai guru juga, vokal juga. Ya, loh, saya pengen voice over, Anda tadi tak voice over. Nah mana? Ibu ada nggak kalau di sekolah antara siswa perempuan dan laki-laki itu ada perbedaan nggak sih Bu menurut Ibu? Treatmentnya? Iya. Atau menurut Ibu lihat dari gambaran kasar dulu gimana cara membimbingnya nanti? Kalau di sekolah itu jelas tidak ada perbedaan ya antara wanita dan laki-laki. Bahkan di sekolah saya ketua OSISnya 4 tahun terakhir cewek. Ya, jadi di OSIS, di kelas itu tidak ada perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Cuman menurut saya emang mereka dasarnya beda kan. Umur segini laki-laki tuh umur di bawah 17 masih mikirnya main terus. Jadi yang lebih, iya benar, umur 17 tahun baru kalian pakai logika. Enggak, saya sampai sekarang masih. Iya. Masih bermain dia, nggak pakai logika. Udah nggak ada logika. Agnes semua udah bilang nggak ada logika gitu. Enggak, dia kayaknya pakai logikanya, makanya ada di sini karena di konsep di Pemkab Badung itu saya dapetnya segini itu kan pakai logika. Wow. Dikali ini. Itu matematika tuh, bukan iya. logika. Itu lebih saya emang seneng ngobrol aja. Saya dibayar nggak bayar? Ayo. Bukan bayarannya, maksudnya peluangnya, bahkan peluang kerja, peluang untuk dilihat oleh masyarakat luas kayak gitu-gitu. Tadi gimana Bu? Laki-laki umur 17 tahun? Ya, umur 17 tahun baru menggunakan logikanya. Kalau wanita, cewek itu biasanya umur 17 tahun mulai baper. Mulai dia gak bisa konsentrasi karena hormonnya. Benar ya Bu Berlin? Benar. Iya, jadi itu. Cenderung makanya 15 sampai 17. Iya, makanya SD sampai SMP tuh pasti juaranya cewek. Juara sering kali, bukan selalu ya, sering kali. Ibu suka membaca ya, karena Ibu tadi membahas ini Thomas. Berarti Ibu baca buku Thomas Alva Edison berarti ya? Alexander Graham Bell, Iya, Mozart. sedikit ya. Wah sama. Serius. Saya emang dari kecil tuh selalu pengen tahu biografi kenapa orang tuh bisa sukses. Iya, benar. Iya, Saya suka dan saya ngerasa yang sekarang itu anak-anak tuh jarang pengen tahu gimana sih caranya biar dia bisa akhirnya. Nah, contohnya sekarang anak-anak tuh malah susah untuk diajak ke toko buku. Yes. Serius men, kok dulu tuh ke Korea Wisnu yuk, ayo. Dek, ke Gramedia, ayo. Sekarang orang Gramedia sekarang jualan alat sehat. Iya. Emang dari dulu. Alat olahraga. Emang dari dulu itu. Tapi kita gak nyadar, emang ada seksi-seksinya. Dan Ibu ini kan sempat jadi teacher literasi. Teacher literally. Award. Literasi. Teacher literasi Award 2022. 2002. Itu setelah COVID ya Ibu ya. 2022. Ya. Yeah, 2022 you got After COVID, yes. after COVID, and then you got the teacher literation You got reward. award You got 2022. Right. What How come? What you feel? Let's see. Yeah, I'm very happy Maybe and English surprised. teacher will watching our podcast, so you talk with English better, alright? And then, no, nggak usah. Lagi, Iya. Tadi. Oke, jadi saya ngerasa waktu itu penting sekali literasi di pendidikan sekarang. Literasi itu sangat penting. Semua masalah anak-anak kita itu bisa kita kurangi dampak negatifnya dengan membaca buku. Misalnya apa? Susah fokus 8 detik aja mereka bisa fokus. Tapi kalau kita baca buku, terbiasa membaca buku, dia masa fokusnya itu lebih panjang. Apalagi minim empati. Dengan baca novel, dia bisa meningkatkan empatinya dia. Pokoknya yang penting baca, nggak perlu baca mengenai pendidikan. Yes, nggak perlu yang dia suka aja. Yang dia suka, yang penting membaca kan. Yang Kalau penting- membaca lewat gawai boleh. Lama banget liat gawai. Wah lama banget gak denger gawai. Gila lu 2008. Gawai itu kan HP kan ya? Gawai itu Di 2008 aku denger HP terakhir itu. atau iPad gitu ya, boleh. Cuman kalau saya lebih memilih buku cetak karena distraksi di sana. Jadi kalau kita baca kayak pengen aja gitu buka WA,
Berarti audiobook tuh udah nggak penting berarti Bang? Bukan Nggak- sih, nggak- itu bagus juga. Kan ada tapi tergantung kamu. Kamu sukanya yang mana? Kadang ada e-book yang secanggih itu. Jadi ada bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Indonesianya sebelah kanan. Jadi kan bagus tuh untuk Depannya sekalian ada improve backsound bahasa Inggris. Enggak. Karena saya membaca juga, Iya, tapi iya. membaca tentang buku-buku bisnis saya sekarang sih. Oh iya. Membaca sama saya audiobook juga. Iya. Audiobook. Jadi yang paling bagus tuh bener membaca. Iya. Membaca Buku cetak. real booknya. Yes, Kalau kita denger tuh kadang-kadang nggak masuk di kepala. Jadi ketika menurut saya nih ya teman-teman semua kalau yang belum suka membaca buku tuh ketika kalian benar-benar fokus membaca ada distraksi sedikit, misalnya ada yang manggil tuh kita ingat di bagian mana tuh. Jadi beberapa partnya mungkin kita hafal. Ngerti maksudnya? Ngerti? Nah itu dah. Makanya Bagian bold, Iya, garis miring iya, gitu. Ngerti? itu Kok kayak ngeliatin aku kayak seakan-akan bodoh tapi udah gitu kayak bodoh lagi aku. Pak ibu Windanya bengong juga masa ngerti masa guru tak gitu. Iya maksudnya Maaf mukanya emang gini. kan kita memperhatikan loh. Kok nanti netizen motong-motong ngomongan aja. saya malu saya jadinya. Iya. Jadi saya lebih prepare teman-teman semua atau adik-adik semuanya perbanyak baca buku karena buku kan jendela dunia. Bener. Yes, benar. Makanya Windows logonya buku. Ya benar. Nah, Jadi kalau tapi gini juga kalian boleh menerima informasi dari sosial media nih ya, boleh menerima informasi dari sosial media. Tapi itu kalian harus konfirmasi dari beberapa media-media yang lain juga. Kadang-kadang orang menerima informasi itu kan semua dimasukin ke kepala tanpa mengkonfirmasi dari sumber yang lain. dari seni rupa kita sudah belajar namanya perspektif. Benar. Nah, bener kan Bu Guru? Dan matematika. Nah, matematika itu banyak sekali ada caranya Bu ya. Nah, itu kenapa kita belajar perspektif? Contohnya, ada cara cepat. Cara cepat tuh mungkin cara sudut pandangnya adalah dia kayak gini, ini masalahnya. Nih dia lihat dari atas, dia dapat hasil yang sama. Contohnya perkalian kan, Ibu bagian perkalian yang garis-garis atau yang Bagian apa perkalian nih? Nah, kan ada saya sempat lihat ada teori baru. Nah, di matematika tuh ada yang cara ngitungnya adalah pakai garis-garis 1 2 misalkan 5 kali 6. Dia buat garis 5 tuh 2 3 4 5 6 tuh 2 3 4 5 6. Titik-titik. Yang itu orang-orang Cina biasanya. Titik-titik itu kan dapat hasilnya. Atau yang ini kali ini pakai garis ini. Perkalian susun maksudnya? Kalau saya Itu yang karena ngajarinnya SMP udah nggak perkalian susun lagi. Cuma Tua lagi. udah lebih lanjut biasanya. Cuman banyak yang nggak bisa perkalian. Jadi saya kasihan. Jadi ulang lagi dari awal. Gimana dia di kelas kalau nggak bisa perkalian? Untuk hidup aja Bu. Itu perkalian tuh untuk hidup itu. Itu sebabnya Ibu buat konten matematika rebahan. Iya benar. Jadi Jadi saya gara-gara banyak yang nggak bisa perkalian? bukan cuman itu aja sih. Cuman saya pengen pertama ngasih lihat ke orang ini loh yang saya lakukan. Oke. Jadi ya awalnya gitu. Jadi akhirnya banyak yang saya ketemu guru-guru matematika dari mana-mana, dari seluruh Indonesia, bahkan kita saling follow, saling tukaran LKPD, yang alumni juga yang suka matematika ya suka jawab-jawab karena saya juga sering kasih kuis-kuis gitu. Kapan hadiah? Hadiahnya bisa langsung diambil ke SMP 2. Nah, ini yang saya sempat jadi permasalahan ya. Dulu kan kita tahu yang mana duluan yang misalkan kali bagi tambah kurang. Apa nih? Kali Itu udah benar kali bagi tambah kurang. Kan sekarang tuh malah dikasih soal yang kurang duluan, kurangnya diginiin. Artinya emang sebegitu menurunnya pengetahuan Daya hitung. Ya sebegitunya. Karena adanya dulu kan kita musuhannya paling sama kalkulator. Enggak musuhan sih, maksudnya itu bikin kalkulator. Sebenarnya kita mampu, cuman karena ada kalkulator ya udah sih kita ada kalkulator jadi Lebih cepat. otaknya nggak mau berusaha dulu. Nah, kemudian ada Google dia benar-benar cari di Google ya. Di Google pun dia harus baca-baca kan mana yang bagus. Nah sekarang apa tahu AI. Jadi dia hanya foto, langsung disalin AI-nya. ChatGPT. Ibu kalau misalnya di kelas nih, Ibu tahu nggak ini jawaban AI ChatGPT dengan jawaban ini ya emang jawaban anaknya nih. Iya, saya tahu. Pertama dari anaknya itu saya pasti kenal kan anak itu kemampuannya seberapa. Dan kalau jawaban ChatGPT itu bisa salah loh, jadi jangan terlalu percaya juga. Iya,
caranya itu kadang ditulis itu 2 kali. Pernah lihat gini Iya, esai iya. matematika nggak? Sama Iya. dengan misalnya Di bawahnya- P kali L kali T kayak gitu. Di bawahnya lagi P kali L kali T kayak gitu-gitu loh. 2 kali ditulis gitu. Panjang kali lebar kali tinggi dia. Iya, ya. Itu luas volume ya. Volume itu paling ya. saya senang itu. Itu Ya berasa. kayak gitu. Jadi AI itu sebenarnya bisa membantu kita loh kalau diajak belajar. Yang penting kan proses belajarnya. Jadi benar-benar oh ini AI dapat dari mana ya? Oh kayak gitu. Jadi benar-benar AI-nya diajak belajar. Mencari Kalau tahu. cuman tulis prompt-nya aja itu yang pintar si AI kan, bukan kita yang pintar. Jadi dia yang punya banyak data kan, Oke, bank Bu, datanya. seberapa persen anak-anak yang di kelasnya Ibu yang pernah Ibu ajar di kelas-kelas tuh yang menggunakan ChatGPT atau AI untuk mengajarkan PR misalnya? Saya bisa bilang 100% ya. Wow. 100%, tapi kan di rumah ya. Ya di PR. Iya, hanya untuk sekadar ngecek jawabannya, hanya untuk sudut lain dia nggak percaya sama jawabannya, terus ada cara lain nggak ya? Punya cara yang lebih singkat nggak ya? Dia pakai AI sampai yang benar-benar nggak tahu apa, cuma ngandelin AI aja ada. Saya yakin semuanya pakai AI. Oh, ada yang AI itu sebagai comparisonnya. Ya, ada. itu kan bagus sebenarnya kan. Benar. Temen belajar, bukan dia bos belajar. Gimana ya? Bukannya kita nurut banget apa yang kata AI bilang. Ya kan harus diajak diskusi juga si AI-nya. Bisa nggak nyontohin kita, Bu? Nah, sekarang coba konten yang Ibu sering di media sosial itu diterapin di sini. Langsung di kamera. Ngajarin online. Coba ya. Kayak ajaran Polin tuh Ibu kontennya Bu ya? Lebih simpel lagi. Karena Ibu ngajar SMP ya? Iya, kalau jarum polling kan benar-benar ngebahas tuh. Kalau saya kan niatnya supaya mereka mau minat matematika aja dulu. Niatnya Ibu kan biar percaya loh. Saya loh guru matematika bukan guru lain. Bukan guru olahraga. Bukan iya, guru olahraga. Artinya netizen sekarang tuh atau anak sekarang tuh kok ada portfolio orang nggak percaya. Itu. Yes. Itu kayaknya. Dan Tapi ini artinya portofolio gratis kan, Nah, kita bisa. Artinya orang tuh lupa prosesnya sampai kenapa menjadi guru tuh udah melewati masa kuliah, ya kan, benar. pendidikan segala macam. Orang tuh nggak mau mikirin, nggak mau. Kalau misalkan kita nih, oh, Ibu guru nih, kita mikirnya, oh Ibu udah melewatin fase ini cocok menjadi guru. Kok sekarang kemarin profesor malah didebatin ya? Iya benar. Yang itu kan, profesor didebatin kan, padahal profesor tuh udah sampai buat Iya. Itu dah orang-orang nggak tahu. yang ngedebatin ngambil sampel di AI. Iya benar. Apa tadi Ibu nyontohin satu dulu. Oke. Berinovasi lewat media. Nah ini kan contoh masa Contoh Kartini. kontennya, Bu. Contoh Kartini masa kini. Benar, Yang berani inilah berinovasi. Coba Bu boleh dicontohin nggak sedikit? Bu? Oke. Di salah satu konten ya beneran ya ada kontennya ya. Iya. Bentar, mau berpikir. Hai Sobat Badung. Nah, Kamu tahu nggak 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 120? That's simple. Udah tahu, udah simpel. Pintar sekali ya. Iya. Oke, jadi saya ngajarin perpangkatan waktu itu. Jadi boleh yang itu? Boleh, juga? boleh. Ya, Silakan. oke. Halo Sobat Badung, Ibu punya satu pertanyaan nih. Kamu kalau disuruh milih uang 1 miliar sekali atau uang 2.000 kemudian besoknya dilipat gandakan menjadi 4.000 gitu ya. Selama dilipat. 1 bulan. Kamu pilih mana? Nah, Ibu nih, saya cuma lempar itu aja ke Instagram dan akhirnya di komen jadi ruang diskusi untuk murid-murid saya. Pasti kebanyakan jawab 1 miliar kan ya? Iya, tapi ada juga yang ngitung beneran. Dengan logika. Iya, jadi 2 dipangkat 30. Itu kan caranya. Itu jadi 2 triliun. Itu baru 2 aja, bukan 2.000. Berarti 2 triliun dikali 1.000, itulah yang kamu dapetin. Tapi kira-kira ada nggak orang yang ngasih mau Bu ya? Ya kan Nah ini kan loh, ini kan minat ya, bukan masalah. MC juga, ayo tepuk tangan, nanti siapa tahu dapat uang 10 juta. Siapa yang mau kehilangan uang 10 juta di jalan? ya itu kan contoh yang diminati anak-anak ya, karena anak kan gitu sukanya duit ya kan, bener. Cara nge-tractionnya berarti ya? Iya, gitu, cuma cara- menarik aja. Jadi kalau kamu nge-skip nih pelajaran matematika, jadi kamu nge-skip yang harusnya kamu dapat 2.000 triliun, dapatnya cuma 1 M. Misalnya ya, kesempatan hidup orang kan beda-beda, kita nggak tahu kan. Iya.
Tapi Ibu merasa nggak dengan konten-konten Ibu tuh banyak murid-murid yang Akhirnya tertarik dan Jerome Paulinia Bali lah. iya dan otak murid-murid tuh ternyata matematika. Aku bodoh. Iya, mungkin gitu. Aku bodoh. Mungkin gitu juga ada ternyata matematika itu sangat menyenangkan. Ada yang kadang gitu. Ya saya harap sih itu harapan saya ya. Supaya dia ngerasa bahwa ini loh gunanya matematika. Jadi kalau dia ngerasa itu, sebenarnya ini juga terjadi tahu bapak-bapak. Jadi banyak sekali anak-anak siswa yang nanyain, Bu, untuk apa sih kita belajar persamaan garis? Padahal kan saya nggak perlu di kehidupan nyata, Bu, karena saya udah punya villa di Tibu Beneng, nggak perlu cari uang pakai persamaan garis seperti itu. Sorry Bu. Itu yang nanya murid Ibu. Yes. Kamu jadi murid berani nggak nanya gitu sama gurunya? Nah, ini kenapa dia sampai akhirnya menyatakan saya adalah Iya, kayak tahu. Teman-teman saya anak-anak yang petinggi-petinggi ya, nggak ada sama sekali yang melontarkan kata-kata itu. Yes, benar. Kenapa sampai Saya mohon maaf ya. siapa bapaknya tuh? Punya Nggak villa. peduli aku. Tapi itu bukan, saya lihat bukan kenakalan, itu hanya pikiran kritis siswa. Jadi kalau orang yang berpikir kritis seperti itu dikasih jawaban yang masuk akal, justru dia akan menjadi belajarnya lebih rajin daripada yang udah rajin duluan sebelumnya. Nah, Ibu menanggapinya gimana Bu? Sorry Bu. Iya, jadi saya ngasih taunya adalah, jadi gini, misalnya kalau perkalian diskon itu kan kita bisa langsung, kita pakai belanja kan secara langsung bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah banyak yang nggak bisa langsung saya bawa ke kehidupan nyata, saya bilang, emangnya kamu kalau belajar PJOK, roll back roll akan digunakan di kehidupan nyata. Emang jadi MC kamu roll depan. Saya kalau itu namanya yang saya ngambilnya adalah kita menjadi atletisismenya lebih tingkat. Iya. Maksudnya kelenturan tubuh itu menjadi maksudnya ketika menghadapi benturan kita sering melakukan itu, kita otomatis akan mereduce benturan itu. Yes, benar. Dari roll dan back roll yang kita pelajarin. Ya, jadi olahraga itu fungsinya untuk latihan otot, ya kan, membentuk fisik kita yang kita pakai sehari-hari untuk ya hidup, untuk kerja, untuk cari uang, untuk main-main. Nah, sama juga matematika itu adalah latihan otak. Jadi kita nyambung benang-benang tipis yang ada di otak kita. Ya, untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah, untuk ngambil keputusan. Ya kan, emang siapa di sini yang nggak punya masalah? Semua punya masalah kan. Semua harus memutuskan kan. Setiap hari kita memutuskan mau pakai baju apa, hari ini lewat mana, ya kan, mana duluan beli bensin dulu atau beli nasi dulu. Kita kan memutuskan. Bener tuh men. Tapi kita lupa. Iya. Matematika itu dasar hidup men. Yes. Aku cinta banget sama matematika. Saya cinta dengan gurunya. Gak apa-apa. Cinta gurunya dulu, baru ke materinya. Iya. Jangan langsung. Marah suaminya. Istriku marah juga. Jadi Bu, mungkin pertanyaan terakhir Pak. Gak ada satu pertanyaan terakhir. Aku ingat konten handmade. Tapi yang kita sama guru itu. Tapi kita harap sih mungkin guru-guru di seluruh Bali umumnya Bali dulu nih ya, umumnya bisa mencari minat belajar gimana mencari. Nah ini sebenarnya PR ya buat kita semua orang tua ataupun kita udah punya anak. Guru-guru juga gimana caranya untuk kembali anak-anak ini minat belajarnya lebih tinggi. Ya. Dan juga semoga makin banyak atau semakin banyak guru atau perempuan yang berani berinovasi dan bermanfaat untuk kecerdasan bangsa. Benar. Gitu. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan terakhir? Nah, bener banyak sekali yang saya 1 tambah 1 sama dengan 2. Cakep. 1 tambah 1 sama dengan 2. Cakep. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Pertanyaan terakhir. Ya, terakhir Bu ya, boleh nggak disampaikan apa harapannya untuk siswa-siswa di rumah dan di sekolah tentunya supaya selalu semangat mengejar cita-citanya. Karena saya melihat orang-orang siswa-siswa di coffee shop tuh hopeless sepertinya. Wow. Mana? Iya, kosong, nggak tahu mau ngapain. Ngopi mereka. Iya juga ya, mungkin mereka habis bekerja ya, kita kan nggak tahu ya. Ya oke. Silakan Ibu.
Ya, jadi gimana cara jadi versi terbaik dirimu sendiri ya harus siap-siap dari sekarang. Ya kan isi otakmu dulu, terus perbanyak pengalaman, perbanyak wawasan dengan aktif kegiatan mungkin ya dengan membaca buku. Ya, kamu bisa jadi apapun yang kamu mau ya. Pendidikan itu membebaskanmu. Bebas di sini artinya kamu bisa milih. Kalau kamu pinter kamu bisa milih mau jadi apa aja kan. Ya, jadi ayo belajar, ayo berkreasi. Dan jujur aja ya, saya sampai saat ini pun saya tidak berhenti belajar, Bu. Jadi belajar itu kan dalam artian kita selalu mempelajari bahasa-bahasa baru setiap hari yang keluar. Seperti red flag. Yes. Ya. Saya baru tahu nih, ternyata red flag itu bendera merah ya? Iya, maksudnya di spam. Tanda bahaya ya? Tanda bahaya, red flag, green flag kayak gitu tuh. Itu kan cuma pengulangan bahasa ya. Seperti pick me, zaman dulu tuh caper. Emang sekarang apa? Pick me namanya, pick me. Iya, Kalau banyak pick up namanya. Nah, dia ngangkat pasir dia. Pokoknya jangan berhenti belajar teman-teman, karena kita tuh setiap hari ada suatu hal yang baru ya. Pokoknya yang lagi senang-senang nongkrong, manfaati relasi kalian karena kita nggak tahu yang tongkrongan kalian tuh bakal jadi apa, ya kan? Dan tetap berbuat baik, jauhi narkoba. Benar. Dekati. Tapi yes. Follow Instagram, TikTok, Facebook @Pemkab Badung dan subscribe YouTube channel Pemkab Badung dan nantikan podcast episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu Om Santi. Santi. Oh, Bu Guru, terima kasih banyak Bu Guru. Iya, makasih. Bu Guru, kalau ada salah kata ya.